Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mendengarkan 7 ulama besar kota Madinah. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman bantu like, komen, dan subscribe agar semakin bermanfaat dan tersebar luas kepada kaum muslimin lainnya. Barakallahu fikum. Bagi Anda yang suka membaca buku-buku biografi dan sejarah kota Madinah, tentu tak asing dengan istilah fuqaha sab'ah, suatu istilah yang ditujukan kepada 7 orang tabi'in, murid para sahabat, yang merupakan ulama besar di Madinah di zaman itu. Zaman tabi'in adalah zaman yang banyak ulamanya. Namun 7 orang yang hidup di masa bersamaan itu begitu menonjol dan menjadi rujukan utama. Dari mereka tersebar ilmu dan fatwa di dunia Islam. 7 ulama fuqaha sab'ah itu adalah Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair bin Awam, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, Ubaidullah bin Abdullah, Kharizah bin Zaid bin Thabit, dan Sulaiman bin Yasar. Untuk nama ketujuh diperselisihkan siapa orangnya: Abu Salah bin Abdurrahman bin Auf, atau Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, atau Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith. Pertama, Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib bin Hazan bin Abi Wahab Al-Makhzumi Al-Qurashi. Kunyahnya adalah Abu Muhammad. Ia adalah tokoh utama tabi'in. Kedudukannya di tengah-tengah para tabi'in bagaikan kedudukan Abu Bakar di antara para sahabat. Sa'id dilahirkan di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ibunya adalah Ummu Sa'id binti Hakim. Dari sisi keilmuan, tentu Sa'id sangat luar biasa. Ia adalah pakar dalam bidang hadis dan fikih. Sosoknya adalah pribadi yang zuhud dan wara'. Walaupun sibuk dengan ilmu dan dakwah, ia juga tetap bekerja untuk kehidupan dunianya. Tabi'in yang mulia ini adalah seorang pedagang minyak zaitun dan ia tidak menerima pemberian. Sa'id bin Musayyib wafat di kota Madinah pada tahun 94 Hijriah. Ada juga yang menyatakan beliau wafat pada tahun 89 Hijriah. Pendapat lain menyebutkan 91 Hijriah atau 92, 93 atau 105 Hijriah. Yang kedua, Urwah bin Zubair. Urwah bin Az-Zubair adalah putra dari sahabat yang mulia Az-Zubair bin Al-Awwam, satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaranya adalah sahabat, yaitu Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Dengan demikian, Urwah adalah seorang Quraisy yang nasabnya Urwah bin Az-Zubair bin Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Kunyahnya adalah Abu Abdullah. Ibu Urwah adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ia dilahirkan pada tahun 29 Hijriah, pendapat lain menyatakan 23 Hijriah. Ulama yang mulia ini sama sekali tidak pernah turut campur dalam fitnah perpecahan, dan perjalanan hidupnya tidak hanya dihabiskan di kota Madinah. Ia pernah tinggal di Basrah, kemudian menuju Mesir dan menikah di sana, lalu tinggal di negeri Nabi Musa itu selama 7 tahun. Setelah itu baru ia kembali ke Madinah dan wafat di kota Madinah itu pada tahun 94 Hijriah. Ada yang menyatakan 92, 93 atau 95 Hijriah. Yang ketiga, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Dari silsilah namanya tentu kita mengetahui ulama dengan nasab Quraisy ini adalah cucu dari khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kunyahnya adalah Abu Muhammad atau Abu Abdurrahman. Ibunya adalah seorang budak perempuan yang bernama Saudah. Al-Qasim dilahirkan di kota Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tentu Al-Qasim adalah seorang yang saleh dan terpercaya riwayat hadisnya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkomentar tentangnya, "Kalau seandainya aku memiliki hak untuk mengangkat pemimpin, maka akan aku angkat Al-Qasim bin Muhammad menjadi seorang khalifah." Di masa tuanya, Al-Qasim mengalami kebutaan dan ia wafat di kota Madinah tahun 106 Hijriah. Pendapat lain menyatakan 107, 108 atau 112 Hijriah. Keempat, Ubaidullah bin Abdullah. Nasab Ubaidullah adalah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bin Huzali Al-Madani Ad-Darari. Kunyahnya Abu Abdullah. Ia merupakan seorang mufti Madinah dan termasuk tabi'in yang paling berilmu. Ia seorang imam
kuat hafalannya dan argumentasinya, seorang mujtahid yang terpercaya hadisnya, banyak riwayatnya dan pandai bersyair. Ia adalah salah seorang pendidik Umar bin Abdul Aziz. Ubaidillah wafat tahun 102 Hijriah atau 97 Hijriah, 98 Hijriah atau 99 Hijriah. Yang kelima, Khorijah bin Zaid bin Thabit. Nama dan nasabnya adalah Khorijah bin Zaid bin Thabit al-Ansari an-Najjari. Adapun kunyahnya Abu Zaid. Ibunya adalah Ummu Said binti Sa'ad bin Rabi. Ia adalah seorang tabi'in mulia, seorang ahli ilmu dan ahli ibadah. Di masa hidupnya, ia sempat menjumpai masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khorijah wafat pada tahun 90 Hijriah atau 100 Hijriah. Saat itu usianya hanya 40 tahun saja. Keenam, Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar atau juga dikenal dengan kunyahnya Abu Abdurrahman adalah bekas budak dari istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha, yang merupakan saudara dari Atha bin Yasar. Sulaiman dilahirkan pada tahun 34 Hijriah pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia merupakan seorang ahli ilmu lagi terpercaya. Hadis-hadisnya pun banyak. Ia meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhum. Ulama besar tabi'in ini wafat pada tahun 104 Hijriah. Riwayat lain menyebutkan 107 Hijriah, 109 Hijriah, sementara usianya adalah 73 tahun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sementara untuk nama ketujuh ada beberapa pendapat. Mereka adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Ketujuh pertama, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Abdul Auf bin Abad bin Haris bin Zuhrah bin Kilab. Kita tahu Abu Salamah adalah kunyahnya, dan ia lebih dikenal dengan kunyahnya dibandingkan namanya. Terdapat beberapa pendapat. Ada yang mengatakan namanya adalah Abdullah, versi lainnya namanya adalah Ismail, dan ada pula yang mengatakan namanya memang Abu Salamah. Ibunya adalah Tumadur binti Al-Asbagh Al-Kulabiyah Al-Qurashi. Dia dilahirkan pada tahun 20-an Hijriah. Dari tahun lahirnya, kita mengetahui bahwa Abu Salamah merupakan salah seorang generasi awal tabi'in. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf adalah ulama yang terpercaya, seorang faqih, dan banyak riwayat hadisnya. Ia termasuk seorang Quraisy yang paling utama dan ahli ibadah di tengah suku elit tersebut. Ia adalah imam dan panutan di kota Madinah. Kedudukan tinggi yang ia capai tentu tidaklah mengherankan kalau ia mengetahui guru-guru dekatnya. Ia adalah sepupu Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Karena ketinggian ilmunya, ia pun sempat menjabat hakim kota Madinah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketujuh kedua, Salim bin Abdurrahman bin Umar bin Al-Khattab. Kunyahnya adalah Abu Amr atau Abu Abdullah. Ibunya merupakan seorang budak. Salim adalah seorang ulama yang dikenal wara, terpercaya, dan banyak hadisnya. Ia meriwayatkan hadis dari ayahnya sendiri, Abdullah bin Umar, juga Abu Hurairah, Abu Ayyub al-Ansari, dan lain-lain radhiyallahu anhum. Salim wafat di kota Madinah tahun 106 Hijriah. Ketujuh ketiga, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi Al-Qurashi. Ada yang berpendapat bahwa Abu Bakar hanyalah kunyahnya saja, adapun namanya adalah Muhammad. Namun pendapat yang lebih tepat adalah nama dan kunyahnya sama, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar dilahirkan di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ia seorang ulama yang faqih dan terpercaya. Ia juga meriwayatkan banyak hadis. Ia dijuluki sebagai ahli ibadahnya Quraisy karena begitu banyak ia mengerjakan salat. Ia wafat di Madinah pada tahun 94 Hijriah. Artikel diambil dari kisahmuslim.com. Barakallahu fikum.